Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriani Agustin, NIM 2020410001, Program Studi Agroteknologi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjawab ujian akhir Bahasa Indonesia semester 1. Jawaban nomor 1. Pola penggabungan terikat adalah penggabungan antara satu kata dengan kata lainnya yang harus mengikuti tata cara yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di plus kausa menjadi di kausa, catur plus tunggal menjadi catur tunggal, dwi plus warna menjadi dwi warna, ekstra plus kulikuler menjadi ekstra kulikuler, kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi, purna plus wirawan menjadi purna wirawan, sabta plus krida menjadi sabta krida, sub plus bagian menjadi subbagian. Jawaban nomor 2. Penalaran deduktif memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Kesimpulan bahwa buah berwarna hijau selalu manis. Penalaran induktif menguji informasi yang spesifik yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik untuk menarik suatu. Contoh, jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Jika makanan tidak ada, jadi manusia akan kelaparan. Jawaban nomor 3. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Mantra yang diucapkan seorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab, atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contoh, Dik ingin membelikan boneka beruang baru. Budi dan Anggi belajar kelompok di rumahnya Anggi. Ika tidak masuk sekolah karena sakit. Transliterasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan mengganti huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, huruf abjad ditulis menggunakan seperti ini. Jawaban nomor 4. Arifin 2008 menyebutkan bahwa penomoran subbab atau anak bab dan subbab sub-anak bab seharusnya maksimal sampai 3 level, misalnya 1.1 dan 1.1.1, serta tidak lebih dari 3 level seperti 1.1.1.1 atau 1.1.1.1.1. Selain itu, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan titik untuk nomor bab pada level 2 dan 3. Penomoran yang benar adalah A. Program usaha 1. Tahapan persiapan program 2. 1.1 Penerimaan warga belajar 1.2 Pemilihan penyelenggara 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha 1.31 Musyawarah 1.32 Ditunjuk. Jawaban nomor 5. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam IYD sebagai berikut. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. Jadi di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar. Maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Contoh, Bayu Maharani S.S. Penulisan yang benar adalah Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Penulisan yang benar adalah R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fatur Rahman, SPT, MPD. Penulisan yang benar adalah Dr. Irfai Fatur Rahman, S. P besar D kecil M. P besar D kecil Dr. Drs Muhammad Kanzanuddin MPD.
Penulisan yang benar adalah Dr. Drs. D-nya besar, Muhammad Kanzanuddin, M besar, P besar, D kecil, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Penulisan yang benar, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M, P besar, D kecil, Jawaban nomor 6. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, penyebab kemerosotan. Tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Menurut saya, tanda elipsis seperti tanda elipsis bagaimana, Bu? Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, ulang tahun, kurung buka siku, proklamasi kemerdekaan, kurung tutup siku, Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, kurung buka siku, lihat halaman 35-38, kurung tutup siku, kurung tutup, perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Kurung tutup, kurung buka, SIM, SIM, kurung tutup. Keterangan itu, dalam kurung, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Jawaban nomor 7. Generalisasi. Proses penalaran yang mengandalkan beberapa pertanyaan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Contoh, generalisasi. Jika ada udara, manusia akan hidup. Jika ada udara, hewan akan hidup. Jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Jadi, jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Analogi. Cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contoh analogi. Nina adalah lulusan Akademi Amanah. Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi Amanah. Oleh sebab itu, Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hubungan kausal. Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Macam hubungan kausal, sebab akibat. Hujan turun di daerah itu mengakibatkan timbulnya banjir. Akibat sebab Andika tidak lulus dalam ujian kali ini disebabkan dia tidak belajar dengan baik. Akibat. Ibu mendapatkan jalanan di depan rumah becek, sehingga ibu beranggapan jemuran di rumah basah. Jawaban nomor 8. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi, premis disimpulkan menjadi suatu proposisi baru, kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Contoh, premis mayor, semua tanaman membutuhkan air. Premis minor, padi adalah tanaman. Konklusi, padi membutuhkan air. Jawaban nomor 9. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung atau kata sambung. Macam-macam konjungsi.
konjungsi intrakalimat, antar klausa. Juga ada 3 jenis kata penghubung atau konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subkoordinatif, dan konjungsi korelatif. Konjungsi antar kalimat adalah kata yang menghubungkan kata yang satu dengan lainnya. Konjungsi antar paragraf berfungsi menghubungkan 2 paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Contoh, konjungsi interkalimat. Konjungsi koordinatif, dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Konjungsi subkoordinatif, Pak Bukhari sudah meninggal ketika dokter datang. Menunjukkan konjungsi subordinatif hubungan waktu. Konjungsi korelatif, bukan hanya musisi lokal yang tampil di festival tahun ini, melainkan sejumlah musisi mancanegara pun juga turut andil di festival tersebut. Konjungsi antar kalimat, Andi sangat menyukai masakan pedas. Sebaliknya, Anita sangat membenci makanan pedas. Konjungsi antar paragraf, menentukan bidang yang hendak digeluti ketika berkarir nanti merupakan hal yang patut dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa lebih fokus dalam membangun karir dan kesuksesan kita di masa depan. Adapun bidang yang hendak digeluti bisa apa saja, tergantung dari minat dan kemampuan kita sendiri. Misalnya jika kita mempunyai minat di bidang kreatif, baik itu film, seni rupa, dan sebagainya, maka kita harus memasuki bidang industri kreatif untuk menggeluti minat kita tersebut. Jawaban nomor 10. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Ciri-ciri wacana narasi berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Contoh wacana narasi, bandar umpal diringkus. Bandar uang palsu upal yang beredar di kawasan Surabaya Timur, Asmat Sairi 27 diringkus di rumahnya di kawasan Bulak Banteng, Gang Lebar 10A oleh Polsekta Kenjeran Kamis 20 Maret. Tersangka ditangkap setelah menjadi buron hampir setahun. Penangkapan ini berdasarkan informasi dan pengembangan 3 orang pengedar upal yang telah tertangkap Polresta Surabaya Timur dan Polsekta Rungkut. Ketiga pelaku tersebut, Nur Haji 40, Rohimah 35, dan Hatib 25 ditangkap 2 bulan lalu. Keduanya ditangkap ketika membelanjakan upal di toko kawasan Jalan Kapasan. Dari tersangka disita upal senilai 200.000 dalam pecahan 20.000. Sementara Hatib ditangkap Polsekta Rungkut saat membeli rokok dan buah pakai uang palsu di kawasan Kali Rungkut. Petugas menyita barang bukti upal 2.020.000 serta 6 bungkus rokok. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan suatu dengan jelas dan terperinci. Ciri-ciri wacana deskripsi. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Contoh wacana deskripsi. Aku tidak lagi berada di kamarku, tetapi di suatu ruangan bersama-sama dengan sekelompok orang yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Bau asap tembakau memenuhi ruangan itu, tapi tak seorang pun yang terlihat peduli. Kami semua duduk di kursi yang diatur membentuk sebuah lingkaran, mirip dengan ruang diskusi. Semua tampak duduk tenang, semua kelihatan sedang menulis, dan tidak seorang pun yang kelihatan peduli pada orang lain di ruangan itu. Wacana eksposisi adalah satuan jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Ciri-ciri wacana eksposisi:
menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, data aktual. Tidak terdapat unsur memengaruhi atau memaksakan kehendak. Contoh wacana eksposisi. Jatuhnya pesawat kapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines beberapa detik lepas landas dari Bandara Udara Internasional O'Hare, Chicago. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik kemudian. 271 penumpang plus awak tewas seketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo El Al Fleckaris Israel 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat dua fuspin. Baut dudukan mesin lepas, disusul kemudian oleh mesin nomor ketiga, mendadak kehilangan dua mesin. Pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak tewas, berikut 47 penghuni flat yang ditabrak. Wacana argumentasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pertanyaan yang dikemukakan penulis. Ciri-ciri wacana argumentasi: ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh wacana argumentasi. Menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulusan SMP langsung masuk SMA. Kalau memang tidak berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memiliki SMK. Dia mengingatkan sejumlah resiko bagi lulusan SMP yang sembarangan melanjutkan sekolah. Misalnya lulusan SMP yang tidak mempunyai bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tetapi memaksa masuk SMA, dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti pembelajaran SMA. Tanpa lulusan UAN mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Pada akhirnya mereka akan menjadi pengangguran karena pelajar SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Wacana persuasi merupakan wacana yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Ciri-ciri persuasi. Persuasi berasal dari pendirian bahwa pemikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan para pembaca. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antar penulis dengan pembaca. Contoh wacana persuasif. Marilah kita membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, perlu kesadaran pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, sekian jawaban ujian akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.